Halo teman, apa kabarmu hari ini? Semoga sedang sehat dan berbahagia, serta jauh dari stres ya. Teman, hari ini kita akan membahas beberapa hal mengenai stres. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, atau marah. Setiap orang, termasuk anak-anak, pernah mengalami stres dan cukup sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini tidak selalu membawa efek buruk dan umumnya hanya bersifat sementara. Stres akan berakhir saat kondisi yang menyebabkan tekanan atau frustasi tersebut dilewati. Namun stres yang berkepanjangan akan membawa dampak buruk bagi kesehatan fisik seperti gangguan pada sistem pencernaan dan sistem reproduksi, dan juga orang yang stres biasanya mengalami gangguan tidur sehingga dapat menurunkan daya tahan tubuh. Ada berbagai situasi atau peristiwa yang dapat menyebabkan stres. Misalnya beban kerja, tugas sekolah yang menumpuk, permasalahan hubungan dengan pasangan atau teman, hingga masalah keuangan. Lalu, apakah teman termasuk seseorang yang sedang stres? Mari kenali gejala-gejalanya terlebih dahulu. Gejala stres yang muncul dapat berbeda-beda pada setiap individu. Gejala yang muncul dapat dibedakan menjadi gejala emosi, gejala fisik, gejala kognitif, serta gejala perilaku. Secara emosi, orang yang mengalami stres akan mudah gusar, frustasi, suasana hati yang mudah berubah atau moody, sulit untuk menenangkan pikiran, rendah diri, serta merasa kesepian, tidak berguna, bingung dan hilang kendali, hingga menghindari orang lain dan bahkan depresi. Sedangkan gejala fisik yang mungkin dialami yaitu lemas, pusing, migrain, sakit kepala tegang, gangguan pencernaan, nyeri otot, jantung berdebar, sering batuk pilek, gangguan tidur, tubuh gemetar, telinga berdengung, kaki dan tangan terasa dingin dan berkeringat, atau mulut kering dan sulit menelan. Stres pada wanita juga dapat menimbulkan keluhan atau gangguan menstruasi. Untuk gejala kognitif, contohnya adalah sering lupa, sulit memusatkan perhatian, pesimis, memiliki pandangan yang negatif, dan membuat keputusan yang tidak baik. Dan secara perilaku, gejala stres dapat nampak misalnya tidak mau makan atau justru makan berlebihan, menghindari tanggung jawab, serta menunjukkan sikap gugup seperti menggigit kuku atau berjalan bolak-balik, meremas-remas atau memainkan benda, merokok, hingga mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan secara berlebihan. Stres tidak dapat kita hindari, namun dapat kita atasi. Beberapa cara dapat kita lakukan untuk menangani stres. Yang pertama dengan perubahan gaya hidup yang meliputi menerapkan pola makan sehat dengan gizi seimbang, olahraga secara teratur, waktu tidur yang cukup, membatasi konsumsi kafein, hindari minuman beralkohol serta zat-zat yang menimbulkan ketergantungan,
serta melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sesuai dengan minat seperti menonton film, mendengarkan musik, berwisata, atau sekedar jalan-jalan ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Upaya menangani stres juga dapat dilakukan dengan berbagai relaksasi, misalnya dengan teknik pernafasan, yoga, aromaterapi, dan meditasi. Apabila stres terjadi berkepanjangan dan sulit untuk diatasi sendiri, jangan ragu untuk melakukan upaya tambahan, yaitu psikoterapi. Temuilah psikolog atau psikiater. Teman, upaya utama yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi yang sulit untuk diatasi adalah dengan beribadah dan berdoa dengan lebih khusyuk. Yakinlah bahwa sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Demikian perjumpaan kita hari ini. Semoga teman selalu dapat menemukan hal indah setelah mengalami kesulitan. Dan jangan lupa, dengar hatimu, karena kamu yang paling berharga.